Persatuan artinya tidak terpecah-pecah, gabungan atau keterpaduan, sedangkan kesatuan berarti keadaan utuh, tidak terpecah-pecah, gabungan keterpaduan dari kemajemukan atau keanekaragaman. Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga dalam Pancasila, yang berarti bahwa bangsa Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, mulai dari kebudayaan, agama, suku, adat istiadat, bahasa, ras, dan yang lainnya. Segala perbedaan tersebut dapat disatukan oleh adanya persatuan. Dengan adanya persatuan dalam keberagaman, maka konflik dan perpecahan antar golongan dapat dicegah. Selain itu juga dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat Indonesia, sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Namun jika tidak ada persatuan dalam keberagaman, tentunya akan menimbulkan sikap eksklusif berupa kecenderungan memisahkan diri dari dalam masyarakat. Selain itu juga dapat menimbulkan sikap diskriminatif berupa membeda-bedakan sesama anggota masyarakat, sehingga dapat menimbulkan prasangka yang bersifat subjektif. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kerukunan dalam keberagaman. Di antaranya yang pertama, bersikap toleransi atau sikap menghormati perbedaan dari luasnya pandangan manusia dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, di antaranya kebudayaan, filsafat, agama, tata nilai masyarakat atau yang lainnya. Yang kedua, sikap menghargai perbedaan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan negara. Yang ketiga, tidak membicarakan keburukan orang lain tanpa sebab atau tanpa pembuktian. Yang keempat, memahami keadaan orang lain atau mempunyai sikap tenggang rasa. Yang kelima, berbicara santun sesuai dengan norma kesopanan atau adat. Yang keenam, toleransi saat umat lain sedang beribadah sesuai dengan norma agama. Yang ketujuh, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedelapan, menerima segala perbedaan dengan saling memahaminya dan menjalin keanekaragaman Indonesia. Upaya mewujudkan cita-cita negara Indonesia dan memajukan negara Indonesia. Sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu tentang tujuan nasional Indonesia yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari sini kita akan menjelaskan dua sisi, yaitu dari sisi pemerintahan dan dari sisi saya sendiri sebagai pelajar. Untuk menurut saya, dari sisi pemerintahan itu, pemerintah harus meningkatkan lebih tinggi atau lebih bagus lagi tentang fasilitas umum. Fasilitas umum yang ada di masyarakat itu lebih ditingkatkan agar menyejahterakan masyarakat, yang kemudian disusul dengan membentuk atau membuat lapangan pekerjaan yang lebih luas, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum semua warga negara Indonesia. Dan dari sisi saya sebagai pelajar, tentu saya harus belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mempelajari tentang budaya Indonesia, budaya lokal, dan kita kembangkan. Hal itu tentu saja akan mewujudkan cita-cita negara Indonesia ini. Bagaimana cara upaya untuk memajukan negara Indonesia? Yang pertama, kalau dari segi pemerintah, menurut saya pemerintah bisa memperkuat militer, di mana itu tentu saja akan menambah kekuatan di militer dan akan memajukan negara. Kemudian meningkatkan teknologi. Dengan seiring berjalannya perkembangan waktu, perkembangan zaman, tentu saja kita tidak boleh tertinggal dari namanya teknologi. Kita harus terus update tentang teknologi-teknologi yang ada, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan kita bisa maju seperti negara-negara lain. Kemudian adalah membangun tenaga kerja berpendidikan. Yang dimaksud di sini adalah pemerintah itu harus membangun atau meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, di mana yang misal di wilayah Wonosobo hanya rata-rata lulusan SD. Nah, bagaimana upaya pemerintah agar di Wonosobo itu bisa minimal tamat SMA atau selebihnya, karena kecerdasan intelektual itu sangat dipentingkan. Untuk memajukan negara ini tentunya tidak lepas dari peran para generasi bangsa.
Dalam sejarahnya dulu, pemuda Indonesia memegang peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi pergerakan, ide mereka, dan juga gagasannya. Saat masih ada kolonialisme Belanda di Indonesia, lahirnya gerakan pemuda diawali dari kebijakan politik etis yang menyadarkan orang-orang pribumi terhadap nasionalisme. Saat itulah menjadi titik awal semangat para pemuda bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat ini, kita sudah mendapatkan kemerdekaan. Sekarang, saatnya kita masuk ke era globalisasi. Era globalisasi ini merupakan suatu proses mendunia, di mana untuk menjangkau segala urusan yang mencakup perkembangan zaman, yaitu modernisasi, sudah semakin meningkat. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki peran untuk menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi sebagai penerus bangsa, yaitu yang pertama, dengan cara meningkatkan literasi. Karena dengan meningkatkan literasi, kita dapat menambah wawasan dan mengembangkan kemampuan verbal serta kreativitas. Kita bisa memulai dari buku yang sederhana seperti novel. Yang kedua, kita harus terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Ketiga, dengan mendukung produk lokal. Membeli dan menggunakan barang produksi lokal tentunya dapat mendukung usaha kecil menengah atau UKM, yang nantinya perlahan juga akan meningkatkan nilai rupiah. Yang keempat, menjadi pengguna internet yang baik. Saat ini, kita sangat mudah untuk mengakses internet. Kita, sebagai generasi penerus, harus bisa menggunakan internet dengan bijak. Salah satunya adalah menggunakan media sosial. Kita bisa memanfaatkan media sosial ini untuk berkarya, juga untuk menyebarkan informasi atau menerima informasi positif yang terjamin kebenarannya. Kelima, kembali ke akar budaya. Terkadang kita menerima budaya asing tanpa disaring. Hal ini tentunya akan mempengaruhi sikap kita sebagai generasi penerus yang kemudian mulai meninggalkan budaya asli Indonesia. Maka, dalam menerima segala informasi atau budaya, seharusnya kita memilih-milih mana yang baik dan mana yang buruk. Terdapat berbagai upaya lain yang dapat kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa untuk memajukan negara ini. Tetapi, meskipun banyak cara yang berbeda-beda, tujuan kita tetap satu, mewujudkan mimpi Indonesia yang berkualitas dan menjaga persatuan Indonesia. Penyebaran arus globalisasi yang kita hadapi saat ini memiliki dampak positif dan juga negatif. Globalisasi yang terjadi sekarang ini tentunya memiliki pengaruh terhadap keutuhan negara. Maka dari itu, kita juga memiliki peran untuk menjaga keutuhan negara kita. Contohnya, dengan mencintai produk dalam negeri, mengikuti berbagai organisasi positif di dalam maupun di luar sekolah, memiliki semangat bela negara, menghindari isu-isu sara, menjaga kelestarian alam Indonesia, dan menjaga kebudayaan Indonesia.